Salam sehat sahabat, sahabat yang hebat, sahabat yang kuat, sahabat yang tetap semangat meskipun gagal ginjal dan cuci darah, sahabat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sepakat dan bermufakat untuk tetap menjalani pola hidup sehat, sebab itulah wujud rasa syukur kita kepada Tuhan yang sudah memberi kita kehidupan. Yang kedua, dengan cuci darah untuk melakukan semua kebaikan. Semangat! Ada pertanyaan dari seorang sahabat, pertanyaan yang cukup hebat, ya. Apakah seseorang bisa menghindari serangan jantung, serangan tiba-tiba? Jawabnya tidak, ya. Tidak seorang pun dapat menghindari serangan jantung secara tiba-tiba. Serangan jantung itu, ya, sifatnya mendadak. Serangan cepat dan mematikan. Tak ada seorang pun yang dapat menghalangi. Tapi bagaimana supaya seseorang terhindar dari serangan jantung? Nah, itu ada caranya. Ya. Pertanyaan yang kedua, apakah jika seseorang rajin olahraga, makannya bagus, istirahat cukup, hidupnya happy, kaya, istrinya cantik, tidak berkekurangan, apakah dia masih bisa mengalami serangan jantung? Bisa sekali, ya. Serangan jantung tidak memilih dan tidak memberi kabar, tidak memberi info. Ketika dan mematikan. Itu sebabnya banyak sekali selebriti yang hidupnya kecukupan, happy, istrinya cantik, banyak pekerjaan, uangnya melimpah, olahraganya kuat, meninggal karena serangan jantung. Jadi sahabat, masalah jantung ini sangat-sangat amat penting untuk kita perhatikan. Khususnya kita, sahabat gagal ginjal yang berpeluang besar, yang sangat rentan terhadap serangan jantung. Juga sahabat-sahabat yang punya diabetes, hipertensi, dan sahabat-sahabat yang mulai berumur. Satu-satunya cara untuk terhindar dari serangan yang mematikan, ya setidaknya menangkis. Bisa menangkis serangan, harus melakukan pemeriksaan sejak awal. Ya, sejak awal harus melakukan pemeriksaan untuk mengetahui kondisi jantung kita. Itu penting. Kali ini sepedaan secukupnya, ya, supaya tetap bergerak, supaya tubuh fit, jantung tetap belajar, ya, belajar menerima respon aktivitas. Ya, otot-otot jantung kita ini harus tetap dipelihara, dijaga. Apakah ini menyembuhkan? Saya rasa bukan, ya. Ini untuk mempertahankan. Nah, apa saja yang harus dilakukan untuk mempertahankan jantung kita? Yang pertama, tetap melakukan aktivitas. Aktivitas terbatas, ya. Syukur olahraga. Saya sepedaan secukupnya, semampunya. Gak usah ngoyo. Ini untuk melatih kinerja jantung, ya. memberi
respon. Bagaimana kalau tubuh membutuhkan oksigen, apakah jantung masih mau bekerja? Ya, ini harus dilatih. Yang kedua, ya makan yang cukup, ya makan cukup, nutrisi cukup, tidak berlebihan. Yang ketiga, minum dibatasi. Minum harus dibatasi, ya, sangat dibatasi. Kenapa? Karena kalau terlalu banyak cairan, volume darah meningkat, wah itu menimbulkan rasa sakit, nyeri. Nah, selanjutnya minum obat dari dokter. Gak boleh terlambat. Jadi sahabat, minum obat penting ya. Tidak boleh terlambat. Harus disiplin. Obat apa saja yang diminum? Kalau pagi, setiap pagi saya minum obat hipertensi. Ya, tekanan darah tidak boleh naik-naik ke puncak gunung. Tekanan darah harus dipertahankan normal rendah. Itu untuk ya mempertahankan supaya jantung tidak terlalu membutuhkan suplai darah atau oksigen yang lebih cepat. Slow, ya, santai. Nah, dengan begitu nyaman, ya, tidak terjadi angina, serangan-serangan kecil. Nah, obat yang lain itu saya minum 2 kali sementara ini, ya. Obat untuk pelentur pembuluh darah itu rutin. Saya minum yang biasa kalau pagi, yang forte kalau malam, ya. Kemudian pengencer darah kalau siang, sehari sekali, supaya tidak terjadi gumpalan-gumpalan, tidak terjadi kemacetan aliran darah. Lalu obat untuk menenangkan denyut jantung, ya, supaya nggak terlalu, supaya denyutnya juga tenang, supaya tidak aritmia juga, ya. Itu rutin. Sehari 1 kali, setiap malam. Saya biasanya minum malam. Lalu obat untuk anti kolesterol, ya. Obat kolesterol saya minum sehari 1 kali malam hari. Itu obat-obatan yang rutin harus diminum untuk mempertahankan supaya kesehatan jantung kita tetap terjaga, ya sahabatku. Selain itu, aktivitas yang secukupnya, olahraga cukup, HD yang adekuat. Ingat, HD adekuat, tidak boleh nimbun cairan karena ini memberatkan jantung. Naiknya tidak boleh lebih dari 2,5 untuk orang seperti saya yang beratnya 71. Dengan naik cairan sedikit, HD-nya nyaman, jantungnya juga nyaman. Ingat, air mempercepat perburukan jantung kita. Jangan sampai sudah terkena jantung koroner, menyebabkan jantung bengkak atau kardiomegali. Kalau sudah dua-duanya, itu tidak mudah. Sahabat, ini acara minggu saya melatih jantung. Sedikit informasi juga untuk sahabat. Mari kita tetap bertahan, jangan takut meskipun sudah mengalami gangguan jantung. Pertahankan. Beberapa cara harus ditempuh, ya. Disiplin, selalu kontrol kepada dokter, minum obat, dan menjaga pola hidup sehat. Semangat!
Selesai untuk hari ini. Semangat sehat.